Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Made. Perkenalkan, nama saya Yosia Julius. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pembentukan berlian sintetis dengan memanfaatkan fragmen karbon dengan gas metana dalam microwave. Isi dari proposal skripsi saya yang pertama yaitu judul dan abstrak. Judul saya yaitu Pembentukan berlian sintetis dengan memanfaatkan fragmen karbon dengan gas metana dalam microwave. Sedangkan abstrak yaitu berisi tentang apa isi dari presentasi ini, bagaimana prosedurnya, dan apa yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang merupakan penjabaran secara luas dari proposal yang kita buat. Ini masih termasuk latar belakang ya. Di gambar kiri atas itu ada berlian sintetis yang bervariasi warnanya berdasarkan tekanan yang tinggi dan teknik temperatur yang tinggi. Yang maksudnya gini, setiap temperatur yang berbeda atau tekanan yang berbeda itu akan mempengaruhi bentuk warna dan ukuran dari berlian sintetis itu. Kemudian gambar yang bawah yaitu potongan permata tidak berwarna dari berlian sintetis, dinamai oleh pembuatnya sebagai Apollo Diamonds. Metode yang digunakan pada saat itu yaitu ultrasonic cutting. Kemudian yang ketiga ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu berisi tentang alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Alasan saya yang pertama untuk melakukan penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk berlian alami. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama daripada membuat berlian sintetis. Berlian alami bisa membutuhkan waktu hingga puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun lamanya. Yang kedua yaitu harga berlian alami yang selangit. Ya, dibanding berlian alami, harga berlian sintetis itu bisa jauh di bawahnya atau bahkan 1/10 lah dari harga berlian alami itu. Kalau berlian alami harganya 100 juta, berlian sintetis mungkin hanya 10 juta saja. Yang ketiga, dapat menyasar kalangan menengah ke bawah atau seseorang dengan budget minim. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan atau hal yang perlu diketahui pada saat melakukan penelitian. Rumusan masalah saya yang pertama yaitu apa yang menyebabkan berlian sintetis harganya bisa jauh lebih murah dibanding berlian asli, walaupun struktur, kekuatan, dan keindahan yang benar-benar sama dan tidak bisa dibedakan jika hanya melihat kasat mata. Yang kedua, apakah berlian sintetis memiliki kecenderungan berbahaya atau tidak saat digunakan? Dan yang ketiga, bagaimana ketahanan berlian sintetis dibanding berlian alami dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.
Lalu yang kelima, ada batasan masalah. Batasan masalah yaitu upaya untuk membatasi agar topik penelitian kita tidak meluas. Batasan masalah saya yang pertama, bahwa penelitian ini merupakan cara untuk membuat berlian sintetis dengan menggunakan fragmen karbon dengan bantuan gas metana. Yang kedua, saya menggunakan microwave merek Midea WBFY 205 karena microwave ini cukup komplit spesifikasinya, jadi bolehlah digunakan untuk membuat berlian sintetis. Lalu yang ketiga, penelitian ini memerlukan waktu cukup lama karena suhu dan tekanan yang dihasilkan kurang dari syarat minimum. Lalu yang keenam, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yang pertama, dapat menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru. Lalu yang kedua, untuk memberikan opsi bagi peminat berlian untuk membeli berlian dengan kualitas yang baik dan setara dengan berlian alam, namun dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, berlian dikenal sebagai material yang mahal dan elegan serta mewah dan dapat berfungsi sebagai perhiasan. Berlian sintetis dapat menjadi pilihan bagi yang low budget namun ingin tampil modern. Kemudian manfaat penelitian ini bagi saya yaitu untuk mencapai gelar sarjana teknik di Universitas Sanata Dharma. Kemudian yang ketujuh, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi tentang percobaan-percobaan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori berisi rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang mendasari uji coba penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan hukum Boyle, hukum Henry, dan teori kinetik. Lalu yang ke-8 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan proses jalannya sebuah penelitian dari nol sampai dengan selesai. Yang pertama yaitu memulai dengan studi literatur, kemudian perumusan masalah, lalu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat berlian sintetis. Jika data sudah terkumpul, maka kita membuat sampel berlian sintetis. Setelah membuat sampel, maka kita melakukan uji coba terhadap spesimen material dan kita menganalisa spesimen tersebut. Jika hasilnya kurang dari standar, maka kita akan melakukan uji coba ulang terhadap material spesimen tersebut. Namun jika hasilnya sesuai dengan standar, maka kita melakukan pembahasan dan penulisan laporan. Setelah itu, maka selesai. Yang ke-9 yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua pengumpulan proposal, yang ketiga yaitu pengujian. Dalam kegiatan ketiga ini ada sub kegiatan, yaitu yang pertama penyiapan fragmen atau biji karbon, yang kedua penyiapan bahan dan alat uji,
Yang ketiga, pengujian atau uji coba penelitian. Yang keempat, pengambilan hasil. Yang kelima, pengolahan hasil untuk menarik kesimpulan. Kegiatan keempat yaitu pembuatan laporan, sedangkan kegiatan yang terakhir yaitu penulisan draft artikel. Lalu yang ke-10 yaitu sistematika penulisan. Bab 1 ditulis dengan pendahuluan, bab 2 dengan landasan teori, bab 3 ditulis dengan material dan metode, bab 4 dengan pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan bab 6 daftar pustaka. Ya, yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan acuan-acuan atau pedoman untuk memulai, menjalankan, dan mengawal jalannya penelitian. Ini adalah beberapa jurnal atau buku yang sudah diterbitkan yang menjadi acuan saya mengawali penelitian ini. Nah, ini adalah kata-kata mutiara yang berbunyi, ini adalah waktu terbaik dan ini adalah waktu terburuk. Artinya, saat kita mendapat sebuah peluang dan kita dapat memanfaatkannya, maka itu adalah waktu yang terbaik. Sedangkan saat kita mendapat sebuah peluang namun kita tidak dapat memanfaatkan itu dengan baik, maka itu adalah waktu terburuk. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan dan terima kasih terutama kepada Pak Made. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih.